Baik, kita lanjutkan materi yang tadi ya tentang fungsi. Jadi sudah belajar mengenai domain fungsi dan range fungsi. Sekarang kita masuk ke bagaimana cara menginverskan fungsi. Bagaimana cara menginverskan fungsi. Jadi sebetulnya menginverskan fungsi itu adalah mengubah X menjadi subjek. Menginverskan berarti membuat X jadi subjek. Ya, sebagai contoh ada fungsi fx sama dengan 2x plus 3. Ya, ini kan y nih. Fx itu y lah, biar gampang kita ibaratkan y. X plus 3. Nah, kita bikin x jadi subjek. Jadikan subjek. Maka di sini ya kita ubah y min 3 sama dengan 2x. Habis itu dapatlah x sama dengan y min 3 per 2. Ini adalah hasil inverse-nya. Ketika dikemas ulang, maka ini menjadi f inverse x sama dengan x min 3 per 2. Itu kurang lebih penggambaran singkat mengenai cara menginverskan fungsi. Nah, sebagai contoh nih, di slide ada. Ya. Ketika ada fungsi y sama dengan fx, maka inverse-nya adalah dengan cara menentukan x itu fungsi apa dah, fungsi y diapain gitu. X itu fungsi y diapain. Di sini sebagai contoh ada fungsi fx sama dengan 2x plus 16. Maka kita ibaratkan fx itu y supaya bisa mudah kita otak-atik. Nah, y sama dengan 2x plus 16 ini kita jadikan x sebagai subjek. X jadikan sebagai subjek. Ini kayak transposisi formula tadi, ya. Transposisi formula tadi mirip-mirip, ya. Manipulasi ekspresi aljabar. Kalau mau pelan-pelan pakai cara yang tadi boleh pelan-pelan. Misalkan nih kalau pelan-pelan ya. Ini saya langsung kerjain. X itu mengalami pertama dikali 2. Habis itu ditambah 16. Lawannya adalah, kalau cara pelan-pelannya, dikali 2 lawannya dibagi 2. Lawan ditambah 16 dikurang 16. Dari bawah ke atas kita terapkan pada y. Terapkan pada y. Maka x sama dengan y dari bawah dikurang 16. Lalu semuanya dibagi 2. Ya, sama tuh. Habis itu gimana cara mengemas ulangnya? Mengemas ulangnya, maka x kita tulis sebagai inverse fungsinya. F pangkat min 1 itu inverse. Lalu y-nya tadi kita balikin lagi ke x. X min 16 per 2. Ini inverse-nya. Pak, fungsinya apa? Menginverskan fungsi. Ya, fungsinya adalah menentukan range fungsi. Karena domain inverse fungsi adalah range fungsi. Begitu. Ini yang sederhana ya. Yang di soal yang ditampilkan ini adalah yang sederhana. Nah, kalau misalkan ditanya, ya, apa sih range-nya ini? Range fungsi ini apa? Maka kita cari range fungsi itu adalah domain fungsi ini.
Domain fungsi ini sebetulnya dari minus hingga sampai dengan positif hingga. Maka range-nya adalah dari minus hingga sampai dengan positif hingga. Kalau mau ditulis ulang, range fungsinya adalah Y sedemikian rupa sehingga Y itu minus hingga Y hingga. Jadi doang boleh ditambah penjelasan dia anggota bilangan real boleh. Ya, dilihat dari domain fungsi ini. Domain fungsi inverse-nya adalah tadi. Ya, karena ini polinomial kan, cuma ada polinomial dan bawahnya udah bukan nol. Fungsi rasio, fungsi polinomial. Semua bilangan real bisa. Maka itu adalah range fungsi yang awalnya tadi. Itu manfaat menginverse fungsi. Ada yang mau nyoba? Yang di layar. Liana deh. Liana kayaknya bisa. Nomor 1 Liana. Y, saya tulis ya. Y sama dengan 2X plus 16. Inverse. X sama dengan gitu. Y dikurang 16 sama dengan 2X. Terus? Y kurang 16 per 2 sama dengan X. Betul. X sama dengan Y min 16 per 2. Ya, ketika dikemas ulang menjadi inverse fungsinya adalah X min 16 per 2. Oh, kalau saya nemu soal nyuruh inverse, saya kerjain sampai mana? Sampai sini. Sampai sini. Jangan sampai sini doang. Jangan. Tapi sampai sini. Ini baru beres. Selesai. Mohon Liana. Zulham. Mau nyoba gak Zulham? Zulham hadir? Hadir, Pak. Nah, ini gimana nih yang nomor 2? Y dikurang 1 ya, Pak. Terus? X sama dengan Y kurang 1 per 5. Benar, Pak? Betul. Nah, ini ketika kita kemas ulang, maka inverse fungsinya adalah X min 1 per 5. Selesai. Nah, yang berikutnya agak tricky. Barangkali yang nomor 3. Ada yang mau nyoba? 5, 4, 3, 2, 1, 0. Oke, saya ngerjain. Y sama dengan X plus 8 per 2. Ya. Kali silang. 2Y sama dengan X plus 8. Maka X sama dengan 2Y min 8. Ketika kita kemas ulang, maka inverse fungsinya adalah 2X min 8. Ini menginverse fungsi. Ya. Nah, yang nomor 4 nih. 4. Gimana ngerjain nomor 4? Y sama dengan 8 per X plus 3. Bisa diapain? Ada yang tahu? Silang. Ya, anggap lagi. XY plus 3Y sama dengan 8. Gitu bukan, Rahma? Terus gimana? Di pindah ruas. Apanya yang pindah ruas?
XY sama dengan 8 dikurangi 3Y. Terus, X sama dengan 8 dikurangi 3Y per Y. mau disederhanain lagi Kak? Udah aja. Oh bisa apa? Cukup. 8 Iya per bisa Y sih. dikurangi 3. Ya, 8 per Y kurangi 3. Pak, yang Iya. mana yang boleh? Kanan kiri? Ya boleh dua-duanya. Sudah sama-sama sederhana yang kanan dan kiri. Maka ini kita tulis ulang, maka inverse fungsinya adalah, misalkan pakai yang kiri ya, 8 ini 3x per x. Begitu. Nah, nomor 4 bisa jadi soal nih, penentuan range dan domain fungsi. Ya. Kalau misalkan kita mau mencari domainnya, maka x plus 3 nggak boleh 0. Kalau kita mencari range-nya, ya, range-nya, maka x nggak boleh sama dengan 0. Ya. Range-nya adalah seluruh bilangan real kecuali 0. Gitu. Jadi fx ini nggak akan pernah menghasilkan nilai 0. Nah, gitu. Luar biasa. Nomor 5 agak tricky. Y sama dengan 2x per x plus 5. Ini saya kali isi lang. XY plus 5Y sama dengan 2x. Yang x saya kumpulin. XY min 2x sama dengan min 5Y. X kali Y min 2 sama dengan min 5Y. Habis itu X sama dengan min 5Y per Y min 2. Kita kemas ulang, maka F inverse-nya adalah min 5x per x min 2. Ini bisa banget nih nomor 5, bisa jadi contoh soal untuk domain dan range fungsi nyari. Domain fungsi yang dia ya adalah ketika x plus 5 tidak sama dengan 0, maka x tidak boleh sama dengan min 5. Range-nya gimana? Range-nya dari sini. Ya. Domain fungsi inverse-nya adalah x min 2 tidak boleh sama dengan 0, maka x tidak boleh sama dengan 2. Maka range-nya adalah, ya, ini adalah range fungsi. Dan ini adalah range fungsi. Fungsi yang awal kita lihat tidak akan pernah menghasilkan nilai 2 katanya. Benar nggak? Coba kita lihat ya. Akankah bisa nilainya 2? Saya juga penasaran jadinya. 2x per x plus 5 harus 2 katanya. Bisa nggak sih 2? 2x sama dengan 2x plus 10. Benar nggak bisa. 0 nggak mungkin 10. Benar nggak bisa. Benar guys. Fungsi inti tidak akan pernah menghasilkan nilai angka 2. Fungsi nomor 5 nggak akan pernah menghasilkan nilai angka 2. Nggak pernah bisa bikin 2. Range-nya. Nggak pernah 2. Nomor 6. Ada yang bisa menginverse bilangan kuadrat? Silahkan, coba sebutkan. Triknya apa? Persamaan kuadrat kalau di-inverse gimana caranya? Ada yang bukan merasa sih. Kayaknya gini deh Pak, boleh sebutin.
pakai pemaktoran bisa gak, Pak? Betul, misalkan saya faktorin nih. Ya, maaf, kan ungu karena warnanya terlalu endrok. Merah deh. Ini aja. Biru. Ini udah saya faktorin tuh. Diapain abis itu Rahma? Jadi itu jadi 2 enggak, Pak? Inverse-nya apa? 1? Ada 2, benar. Rahma tahu ada 2 benar inverse-nya. Gimana? Jadi X plus 4 sama dengan Y, terus X plus 2 sama dengan Y. Salah. Kalau itu udah salah. Salah. Kalau nebak bahwa inverse-nya ada 2, betul. Oke, Rahma masih mentok. Kalau masih Rahma mau coba jawab lagi boleh. Yang lain ada nggak? Yang ini merasa tahu Pak, ini cara menginverse samaan kuadrat tuh gini. Liana tahu Liana? X-nya min 2 bukan? Hah? Pak Harisha? X-nya min 2. X-nya min 2. Enggak harus min 2. Inverse-nya ada 2, benar. Kata Rahma, ada 2 inverse-nya, benar. Tapi Y sama dengan X plus 2 dan Y sama dengan X plus 4, salah. Nah, itulah yang ditemukan oleh seorang ahli matematik terkenal di seluruh dunia, Al-Khawarizmi. Dia berhasil menginverse ini. Beliau menginverse-nya ketika ada Y sama dengan X kuadrat plus 6X plus 8, maka X-nya itu ada 2. X yang pertama, ya. Oke, ini saya ubah ya. Ini saya ubah menjadi X kuadrat plus 6X plus 8 min Y sama dengan 0. Ya. Nah, Pak Khawarizmi bilang bahwa ada 2 inverse-nya. X yang pertama itu adalah, ya rumusnya kan ini. Min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Maka X yang pertama adalah min 6 plus minus 36 dikurangi 4 dikali 1 dikali C. C-nya adalah 8 min Y. Per, maaf ya, langsung X yang pertama. X yang pertama adalah itu, plus 2A, 2 kali 2. Ini X yang pertama. Kalau kita sederhanain, hasilnya adalah min 6 plus akar dari 36 dikurangi 4 kali 36 dikurangi 32 min 4Y per 2. Ini X pertama. Lalu X keduanya adalah min 6 minus sama 36 min 32 min 4Y per 2. Itu inverse-nya. Nah, dulu orang-orang mentok tuh menginverse persamaan kuadrat. Yang nemuin adalah Al-Khawarizmi. Rumus ini, rumus ABC. Banyak penggunaannya, mencari akar, memfaktorkan, menginverse persamaan kuadrat, mencari solusi persamaan kuadrat. Itu rumus Al-Khawarizmi. Oke, berikutnya. Ini ada contoh soal. Menentukan domain dan range dari grafik. Menentukan domain dan range
dan grafik. Tiga hal tuh yang diminta dari fungsi-fungsi berikut. Ini beberapa diantaranya sulit. Nomor 5 sulit nih. Kerjain satu-satu ya mas saya. Yang pertama, domain. Domain fungsinya yang nomor 1 ada yang tahu? Fungsi polinom aslinya. Fungsi polinom aslinya domainnya apa? Domain fungsi ini. Ini adalah seluruh bilangan real. Tapi fungsi ini sudah dibekali domain yang sudah terpampang jelas di sini. Kata dia, domainnya hanya boleh dari min 1 sampai dengan 1. Itu domainnya. Lalu range-nya. Range-nya gimana? Ya. Ini tricky kalau range-nya. Kalian harus tahu bentuk fungsinya gimana. Gini. Ketika diambil hanya dari min 1 sampai dengan 1, maka dia hanya bisa mencapai 0 dan 1. Apa bisa? Caranya adalah menggambar grafiknya. Menggambar grafiknya gimana Pak? Pakai yang tadi, X, Fx. Dari mana sampai mana Pak? Dari min 1 sampai 0. Min 1, sampai 1, 0, min 1. Fx-nya berapa aja? Coba, min 1 dikuadratkan, 1. 0 dikuadratkan, 0. Min 1 dikuadratkan, salah. 1 dikuadratkan, 1. Range-nya minimalnya 0, min maksimalnya 1. 0 sampai 1 doang. Gambar grafiknya mana? Ini gambar grafiknya. Sumbu X, ini sumbu Y. Ini contoh-contoh aja. Pak, saya susah gambar grafiknya. Minta tadi sama Wolfram Alpha tuh, gambar grafiknya gimana. Kita coba ya, nomor 1, gambar grafiknya. Ya. Fx sama dengan X kuadrat. Dengan min 1 sampai 1 saja. Bisa nggak ya saya nulis kayak gini? Nah, tuh dia ngerti tuh. Tapi dia enggak ya. Oh, enggak, ini salah nih. Enggak, dia enggak ngerti. Cukup harus gini aja. Fx sama X kuadrat. Nah, dia gambar grafiknya. Dia ngegambar grafiknya. Nah, lalu kita batasi aja dari min 1 sampai 1. Ini gambar grafiknya. Kalau kalian perlu bantuan menggambar grafik, susah misalkan, minta bantuan online aja. Gitu nih. Dari 1, ini gambar grafiknya, digambar. Tuh, range-nya dia bilang, range-nya all real number, aslinya gitu. Tapi range-nya kan udah ditulis di soal tadi, dari min 1 sampai 1 aja. Itu nomor 1. Berikutnya, nomor 2. Oke, ini fungsi apa ini? Nomor 2. Fungsi akar. Fungsi akar untuk menentukan domainnya berarti yang ada dalam akar harus gimana? Lebih dari 0. Betul, yang dalam akar harus lebih besar atau sama dengan 0. Maka di sini kita temukan X
lebih besar sama dengan 0. Domain fungsinya adalah X sedemikian rupa sehingga X lebih besar sama dengan 0. Pak, kok X anggota bilangan realnya nggak ditulis? Nggak apa-apa. Mau tulis boleh? Boleh. X anggota bilangan real. Elemen di bilangan real. Itu domainnya. Range-nya. Ada yang tahu range fungsinya? Mau pakai cara menginverskan atau mau pakai cara gambar grafiknya? Mau pakai cara yang mana? Inverse, Pak. Inverse misalkan ya. Pakai cara inverse misalkan. Pakai cara inverse. Maka di sini Y sama dengan akar X. Kita pengen X jadi subjek. Maka Y kuadrat sama dengan X ya. X sama dengan Y kuadrat. F inverse X sama dengan X kuadrat. Cek domainnya. Domain dari fungsi ini apa? Fungsi kuadrat domainnya apa? Domain dari fungsi kuadrat atau polinomial. Seluruh bilangan real ya. Maka X seluruh bilangan real. Bapak, Apa? Cara ngelihat itunya di mana, Pak? Oh, ngeliat apanya? Ngelihat yang tadi domainnya. Ini bukan? Oh iya, Pak. Nah, ini ya. Oke, lanjut lagi ya. Nah, domain inverse fungsinya adalah seluruh bilangan real. Maka tebakan awal kita, range fungsi ini adalah seluruh bilangan real. Tapi ternyata tidak semua bilangan real masuk domain. Negatif nggak masuk. Maka range fungsinya gimana? Range fungsinya, ya, karena domainnya tidak ada yang negatif, ya, kita masukin semuanya nggak ada yang negatif, maka ternyata setelah dicari-cari range-nya tidak akan pernah negatif juga. Susah tuh pikirnya. Ya, ini domainnya kata kalau dari inverse seluruh bilangan real boleh dipangkatkan 2 kan semuanya. Tunggu ya. Oh iya betul. Enggak, sebetulnya ada benar. Tunggu ya, saya pikir-pikir dulu nih. Oh iya, betul. Betul. Ya. Awalnya tebakan kita seluruh range-nya adalah seluruh bilangan real akan didapatkan. Tapi karena domainnya dibatasi dari 0 sampai ke positif, ketika di input range-nya tidak akan pernah negatif. Maka ini menjadi Y sampai K hingga dari 0. Kalau saya udah nulis kayaknya sebetulnya di slide tadi. Nah ini dia. Ya. Oh belum ya. Nomor 2 tuh. Untuk kasus-kasus yang lebih sulit akan lebih mudah untuk menggambar grafik terlebih dahulu menggunakan domain. Jadi kemudian menentukan range-nya dari grafik. Oh iya juga ya. Belum saya tulis.
Ada di buku tapi ya. Nomor 1, yang domain fungsi inverse dari sebuah fungsi adalah range fungsi itu ada batasan. Harus kita uji dari domainnya lagi. Pakai cara inverse. Pakai cara inverse tetap harus uji dari domainnya lagi. Domainnya nggak akan pernah negatif. Jadi hasilnya ternyata selalu positif. Maka range-nya jadi terus masih positif terus. Oke, itu nomor 2. Kalau pakai cara grafik gimana, Pak? Kalau pakai cara grafik digambar. Ya. Fx sama dengan akar X digambar. Sesuai dengan domainnya. X-nya tidak akan pernah negatif. Ya, ini adalah Fx sama dengan akar X. Lihat di domainnya. Domainnya nggak akan pernah ada X negatif. Akan pernah ada X negatif. Hasilnya selalu dari 0 sampai ke tahingga. Itu nomor 2. 3, 4, 5 kita lewat aja. Sejujurnya materi domain dan range fungsi dan grafik ini pengayaan aja. Kalau domain sih harus bisa. Kalau domain harus bisa. Contoh nomor 5. Nomor 5 yang terakhir ya di slide ini. Nomor 5. Domain fungsinya gimana? Domain fungsi logaritma. Domain fungsi logaritma yang dilogkan harus positif. Ya, di nomor D. Yang dilogkan harus positif. Kalau kalkulator diminta nge-log 0, nggak mau dia. Log 0. Dia protes, nangis. Error. Log min 5, dia juga protes. Kalau log 0,1 dia mau. Harus positif. Yang dilogkan harus positif. Yang dilogkan harus positif. Maka di sini X min 1 per X plus 2 harus positif. Cuma langsung bikin garis bilangan. Bikin garis bilangan. Ya, akar pertamanya X min 1 sama dengan 0, maka X1 sama dengan 1. X2 sama dengan min 2, nanti dapat ini 1, ini min 2. Lalu kita uji yang mana yang berhasil positif, yang mana negatif. Nanti positif, ini negatif, ini positif. Setelah dicari, kita masukkan misalkan 10. 10 kurang 1 per 10 tambah 2, positif negatif, positif, positif. Masukin 0 di sini misalkan, uji 0. Oh, negatif. Masukin negatif 10. Min 11 per min 8, oh positif. Maka domain fungsinya adalah X sedemikian rupa sehingga X lebih dari 1 atau X lebih kecil dari min 2. Itu domain fungsi loh, bro. Ya. Ntar kita coba di latihan soal mungkin ya. Nah, nilai maksimum minimum fungsi mah dari range fungsi lewat dulu. Fungsi monoton, ya fungsi yang entah meningkat terus, entah minimum terus. Bisa kalian baca aja. Terus berikutnya,
Terakhir, materi fungsi adalah fungsi komposisi. Ada pertanyaan dulu sampai saat ini? Aman ya, mudah-mudahan ya. Terakhir, fungsi komposisi. Ya. Ini langsung contoh pengerjaan. Ketika ada fx sama dengan 6x per x kuadrat min 9 dan gx adalah akar 3x, maka GOF atau fungsi fx adalah akar dari 3 dikali 6x per x kuadrat min 9. Jadi fungsi komposisi ini simbolnya adalah ada tanda lingkaran di antara kedua fungsi. Ketika dikasih tahu fungsi fx itu adalah 6x per x kuadrat min 9 dan gx adalah akar dari 3x. Kalau orang nanya berapa GOF-nya, ini ibarat dia minta fungsi G tapi inputnya adalah fx. Ya. Kalau di fungsi awalnya nih misalkan ya Gx akar 3x, berarti G kalau diinputkan 2 kan isinya 3 kali 2, akar 3 kali 2. Kalau G diminta inputnya adalah 10, maka ini adalah akar dari 3 dikali 10. Kalau G diinputkan misalkan A, maka ini akar 3 kali A. Kalau misalkan GOF, maka dia minta G tapi inputnya adalah fx. Maka dia minta G tapi inputnya adalah 6x per x kuadrat min 9. Fungsi G mengapakan apa yang inputnya? Inputnya dikalikan 3 diakarkan. Jadi 6x per x kuadrat min 9 dikalikan 3 lalu diakarkan. Itu adalah komposisi fungsi G dan F, GOFX. Pak, sama nggak sama FOG? Beda. Kalau FOG itu dia menanya F, tapi inputnya adalah GX. Inputnya adalah GX. Maka ini seperti nanya fungsi, tapi inputnya adalah mana GX? Akar 3X. Fungsi F apa sih yang dilakukan oleh fungsi F? 6 dikali X per X kuadrat min 9. Maka ini adalah 6 dikali X. X-nya adalah akar 3X. Akar 3X per akar 3X dikuadratkan min 9. Hasilnya adalah 6 akar 3X per 3X min 9. Ini hasilnya. Bisa sederhana, bisa. Itu fungsi komposisi. Perlahan ya guys. Kita habisin. Nah berikutnya ini contoh soal fungsi komposisi. Ya. Dia ngasih tahu fx ini, gx itu. Kalau fogx gimana? Ya. Fungsi fog itu berarti dia nanya fungsi f, tapi inputnya adalah gx. Dia nanya fungsi f, inputnya adalah gx. Gx apa? Akar 2x. Fungsi x, apa sih yang dilakukan x? Dikali 2, lalu dibagi x kuadrat min 16. Maka akar 2x ini digituin juga. 2 dikali akar 2x per akar 2x-nya dikuadratkan. Dikurangi 16. 2 akar 2x. Akar 2x dikuadratkan berapa?
Akarnya hilang. Jadi 2x min 16. Selesai? Belum sih, bisa lebih sederhana. Ini menjadi sama-sama dibagi 2 nih, atas dan bawah. X min 8. Ini contoh soal fungsi komposisi. Saya nyediain 4 soal. Berikutnya. Mantap ini. Diketahui fx sama dengan x kuadrat plus 2x plus 1. Gx-nya akar 2x. Ditanya FOGX berapa? Destian hadir. Destian gimana Destian nih? Hadir, Pak. Gimana cara ngerjainnya? Gx-nya berapa, Destian? Gx-nya berapa di layar? Akar 2x, Pak. Betul, akar 2x. Nah, coba. Fx apa fx? Fx-nya yang x X kuadrat. X kuadrat plus Plus 2x plus 1. Coba, kalau saya tanya, FA jadi berapa? Kalau inputnya A jadi gimana? Kalau inputnya jadi AT, X yang-nya jadi A-nya. Jadi apa? Betul, X-nya jadi A. Jadi gimana bacanya coba? A kuadrat Heeh. tambah 2A tambah 1. Kalau saya masukin F-nya adalah Z misalkan. Jadi gimana? Sama, Pak. Z kuadrat plus 2Z Nah, benar, plus 2Z 1. plus 1. Nah, sekarang inputnya akar 2X. Berarti gimana tuh? Akar 2X dikuadratkan gitu ya? Berarti akar 2X plus 2 akar Terus 2X lanjut plus 1. plus 1. Benar? Udah? Ya, sederhanain. Akar 2X dikuadratkan berapa? Dua X, Pak. Benar. 2X tambah 2 kali akar 2X plus 1. Selesai nih. Nuhun, Destian. Siapa sama-sama. Terima kasih juga, Pak. Sami-sami. Nah, itu mengombinasikan fungsi. Agak mudah ya. Kita hanya cukup mengubah apa yang lagi dioperasikan oleh si fungsi. Dengan inputnya apa? Inputnya adalah isi fungsi lain. Nah, sekarang kebalikannya nih. Yang diketahui fungsi komposisinya. Yang ditanya Gx-nya berapa tuh? Fx tahu. FOG-nya tahu. Tapi G-nya yang ditanya. Ada yang bisa ngerjain ini? Ya, saya dulu deh ya. Ya, pertama, ya, kita lihat dua benda ini nih. Yang pertama yang sebelah kiri, yang kedua yang sebelah kanan. Yang sebelah kiri kita tulis ulang. Fx sama dengan 2x plus 9. Kalau kita masukkan, tanya G ini. Ya. Fg berarti berapa? Fg adalah 2G plus 9. Tuh, sisi kiri sampai penentuan Fg. Sisi kanan, FOG X berarti F
Gx sama dengan 8x plus 1. Fgx berarti sebetulnya semacam menginputkan G ke dalam fungsi. Maka kita selesaikan habis itu. Oh, ini sama nih. Fg sama dengan 2G plus 9 sama dengan 8x plus 1. Habis ini gimana, Pak? Habis itu jadikan G subjek. Dua G plus 9 sama dengan 8x plus 1. 2G sama dengan 8x plus 1 min 9 sama dengan 8x min 8. G sama dengan 8x min 8 per 2. 4x min 4. Itu G. Maka ini adalah Gx. Gx sama dengan 4x min 4. Luar biasa, kalian belajar banyak hari ini, mantap. Contoh lain, menentukan Gx. Ya. Sebelah kiri kita kerjain, inputnya ubah ke G. Fg sama dengan 3G plus 1. Yang kanan, ini adalah Fg sama dengan ya Fg. Kalau G biasanya saya ke dalam bulat. Sama dengan 4x plus 3. Sama, maka kita selesaikan. 3G plus 1 sama dengan 4x plus 3. 3G sama dengan 4x plus 3 min 1. 3G sama dengan 4x plus 2. Maka G sama dengan 4x plus 2 per 3. Ini adalah Gx. Oke. Cukup? Ada pertanyaan? Ini saya share dulu ya. Siap-siap kuis fungsi. Bapak mau bertanya, Silakan. kuisnya berarti di kertas kotak-kotak. Ya, silakan cari. Kalau enggak, ya udah pakai penggaris. Stop dulu rekamannya ya.